Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'buda illa siwah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul maulanal azim. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Selalu kita memanjatkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita semua pada hari yang begitu mulia ini, Sayyidul Ayyam, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia di Masjid Jami' Al-Islah, yang mudah-mudahan semua ibadah yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam juga salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, segenap para keluarga dan sahabatnya yang mudah-mudahan dengan sebab lisan kita selalu basah dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di yaumul qiyamah kala kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di hari yang mulia ini pula kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang sedang ditimpakan musibah, mudah-mudahan Allah taala berikan mereka kesabaran, Allah taala berikan kepada mereka ketabahan, dan kita doakan pula kepada semua korban yang mungkin meninggal dunia, mudah-mudahan Allah taala ampuni segala dosa dan kekhilafan mereka. Dan kita pun mungkin suatu saat akan mengalami hal yang serupa, tapi tidak dalam bentuk musibah, mungkin dalam bentuk yang lain. Diberikan satu penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pun semua yang terjadi kepada kita pada saat hari ini, bahkan sampai detik ini, semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Lauhul Mahfuz. Maka apa yang hendak kita lakukan di alam dunia ini tidak lain tidak bukan fatazawwadu, perbanyaklah bekal di alam dunia ini. Ketika Allah Ta'ala masih memberikan kita sehat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang, rizki yang luas, hendaklah perbanyak bekal dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hal itu akan bisa dan kita ambil hikmah atau manfaatnya ketika kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semua yang terjadi di alam dunia ini sekali lagi sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu nikmat sehat ataupun sesuatu hal yang mungkin kita rasakan, entah itu penderitaan atau kesempitan hidup, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai musibah yang mungkin pernah kita alami atau saudara-saudara kita alami, tentu di dalamnya ada hikmah yang luar biasa yang dapat kita pelajari atau kita ambil ilmunya, agar sampai kejadian tersebut tidak sampai kedua kalinya datang menghampiri kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa hikmah di balik musibah yang terjadi belakangan ini? Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah untuk muhasabah diri, introspeksi diri.
tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita lakukan sebagai introspeksi diri kita, bahwa selama ini Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan dalam dakwahnya, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari usia kita baligh sampai saat ini, sudah berapa nikmat yang Allah taala berikan kepada kita? Dan sudahkah kita menghitung nikmat-nikmat tersebut? Sungguh alat canggih apapun tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita sebanyak 31 kali pertanyaan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah taala mana lagi yang bisa kita dustakan? Terkadang kita tidak minta kepada Allah, Allah taala berikan. Itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka di balik musibah tersebut tentu seharusnya kita bisa introspeksi diri kita. Berapa banyak kekhilafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehat yang Allah taala berikan, sudahkah kita gunakan sehat tersebut untuk duduk di majelis-majelis ilmu, untuk hadir di dalam tempat-tempat kebaikan? Sudahkah kita berkumpul kepada orang-orang baik? Umur panjang yang Allah taala berikan, sudahkah kita gunakan umur tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat 5 waktu ditambahkan dengan salat-salat sunnah, bahkan mungkin ditambahkan pula dengan saum hari Senin dan Kamis, atau seperti puasanya Nabi Allah Daud alaihi salam. Sudahkah kita berbuat hal demikian sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan umur yang panjang? Rezeki yang kita miliki tidak semuanya milik kita. Sudahkah rezeki tersebut kita sisihkan sebagian mungkin untuk tetangga-tetangga kita yang memiliki anak-anak yatim, ada fuqara wal masakin? Sudahkah harta yang kita miliki itu kita nafkahkan sebagian untuk mereka? Jangan sampai kita lupa diri kita, bahwa suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan matikan kita dari alam dunia ini, dan semua kita akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota tubuh kita dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang mungkin kuat untuk berlari ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kaki tersebut? Sudahkah kau jalan kepada tempat-tempat kebaikan? Tangan yang Allah taala titipkan kepada kita nanti akan ditanyakan, untuk apa kau gunakan tangan itu selama hidup di alam dunia? Sudahkah kau menyantuni anak-anak yatim? Sudahkah kau memberikan sebagian harta yang kau miliki untuk tetanggamu yang memang sedang dalam kesusahan? Itu nanti semua akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang suatu saat nanti pasti kita akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Takut atau tidak takut, cepat atau lambat, kematian itu pasti akan datang menghampiri kita. Apa yang akan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala kalau di alam dunia ini amal ibadah kita masih sedikit? Kalau di alam dunia ini kita masih pelit mengeluarkan harta yang kita miliki? Kalau di alam dunia ini kita masih tidak mau duduk di majelis-majelis ini? Karena semuanya itu mengandung manfaat yang luar biasa. Ketika nanti kita akan ditempatkan di satu tempat yang gelap, di satu tempat yang sempit, semua kita akan mengalami didatangi oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan di dalamnya, "Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka?"
Maka apakah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kedua malaikat tersebut kalau di alam dunia ini kita nggak mau duduk hadir di majelis ilmu yang begitu luar biasa manfaatnya? Itulah bentuk muhasabah, bentuk introspeksi diri kita. Kita renungi bahwa selama ini ternyata kita banyak salahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita berpikir, kenapa beberapa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum Allah Ta'ala kabulkan? Mungkin itu. Masih banyak hal, masih banyak perbuatan yang mungkin secara tidak langsung atau secara tidak sadar bahwa itu menyalahi aturan agama, bahwa itu tidak sesuai dengan syariat agama Islam, dan kita tidak sadar akan hal yang demikian. Maka kembali, ketika kita mendapatkan musibah apapun itu bentuknya, introspeksi diri kita, hisab diri kita, bahwa ada sesuatu yang kita lakukan dalam bentuk dosa, dalam bentuk khilaf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran kepada kita. Alam dunia ini hanya sebagai tempat kita untuk bertanam. Alam dunia ini hanya persinggahan dari sebuah perjalanan yang panjang luar biasa. Kalau kita hendak pergi ke satu tempat atau katakan rekreasi, tempat wisata, dari rumah kita pergi sampai ke tempat wisata tersebut, ketika kita menikmati pemandangan yang ada di tempat wisata tersebut, dan ketika waktunya kita sudah pulang bertemu kepada keluarga, tentu ada sesuatu hal yang kita bawa untuk oleh-oleh untuk keluarga kita. Itulah gambaran kita hidup di alam dunia ini sebagai tempat persinggahan, bahwa suatu saat kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak pintar untuk mengambil sesuatu yang bermanfaat di alam dunia ini, maka apa yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mumpung masih Allah Ta'ala berikan kita kesempatan hidup di alam dunia ini, maka manfaatkanlah hidup itu dengan sebaik-baiknya. Hikmah yang kedua, tidak lain tidak bukan, segala sesuatu yang Allah Ta'ala berikan, pasti Allah Ta'ala memiliki tujuan ataupun maksud. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita teguran, memberikan kita mungkin berupa penyakit atau segala sesuatunya yang dikatakan musibah? Di dalamnya ada sesuatu yang Allah Ta'ala berikan, yaitu penghapusan dosa tentang apa yang kita miliki. Sebagai contoh, ketika kita didera penyakit, katakan penyakit yang ringan saja, entah itu sakit perut, entah itu sakit gigi, apa yang kita ucapkan ketika kita mengalami sakit tersebut? Tentu ucapan istighfar, ucapan yang baik yang keluar dari lisan kita ketika merasakan sakit tersebut yang luar biasa, tentu. Dan ketika ucapan istighfar itu keluar dari lisan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa dan kekhilafan kita. Itulah hikmah di balik musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada diri kita. Dan bahkan hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Ta'ala masih memberikan peringatan atau nasihat kepada kita berupa penyakit. Karena banyak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan sesuatu berupa peringatan atau nasihat melalui penyakit tersebut, Allah Ta'ala langsung timpakan kematian secara tiba-tiba. Tidak ada kesempatan lagi untuknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita masih diberikan hidup di alam dunia ini, berarti Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Ajilu bitaubah qablal maut. Segeralah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kematian itu datang. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ucapan-ucapan tersebut kita berharap agar kekhilafan yang pernah kita lakukan selama ini atau dosa yang pernah kita lakukan selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Uzkuru hadzimal lazzat."
Ma hadimal ladzat ya Rasulullah? Al-maut, al-maut, al-maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat-ingat akan kalian, akan sesuatu yang bisa menghilangkan semua kenikmatan. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadimal ladzat ya Rasulullah?" Apa yang bisa menghilangkan kenikmatan tersebut ya Rasulullah? Al-maut, al-maut, al-maut. 3 kali Rasulullah menyebut kematian, kematian, kematian. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni segala dosa dan kekhilafan yang pernah kita lakukan selama ini. Dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala membukakan pintu hati kita dan bisa merubah diri kita bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan kita hidayah taufik. Allah Ta'ala kabulkan segala niat dan hajat kita. Dan mudah-mudahan pula Allah Ta'ala ampuni segala dosa dan kekhilafan kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesabaran kepada kita atas musibah yang mungkin pernah kita alami. Dan kita pun berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.